Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Syukurilah imanmu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya banyak sekali tokoh-tokoh ya di dunia ini yang terinspirasi dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Meskipun mereka bukan pengikut Kristus, tapi mereka banyak terinspirasi dari ajaran Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab, ya, Alkitab, kitab suci kita yang mereka baca, dan juga melalui buku-buku rohani yang diterbitkan oleh umat Kristiani. Salah satu ya saya menampilkan 3 tokoh ya pada kesempatan ini. Tokoh yang pertama itu adalah Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi adalah seorang penganut Hindu yang diakui sebagai bapak bangsa India ya. Dia pernah berkata bahwa seandainya orang Hindu itu sungguh-sungguh menghayati 8 sabda bahagia yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius, dalam khotbah di bukit, maka orang itu pasti akan selamat. Ya, jadi itulah kata-kata Mahatma Gandhi ya. Seandainya semua orang Hindu itu menjalankan 8 sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius, maka dia pasti akan selamat ya. Jadi Mahatma Gandhi ini dia sungguh sangat suka ya, dia sungguh sangat terkesan dengan 8 sabda bahagia yang disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius, dan itu menjadi pedoman hidupnya ya, meskipun dia bukan pengikut Kristus, dia bukan orang Kristiani ya, tetapi dia sangat yakin bahwa ketika orang itu menjalankan 8 sabda bahagia, maka dia pasti akan selamat. Ya. Mahatma Gandhi menyamakan 8 sabda bahagia ini dengan 8 jalan kebenaran ya, yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Ya. Jadi luar biasa, ya, seorang bukan pengikut Kristus, tapi sungguh-sungguh menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Demikian juga Gus Dur ya. Gus Dur itu pernah berkata bahwa saya belajar tentang pluralisme ya, bahwa manusia itu, bahwa seorang muslim harus mencintai dan mengasihi semua umat manusia tanpa memandang apa agamanya. Saya belajar banyak dari Yesus Kristus ya. Tentu dalam istilah agama Islam ya, Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi Gus Dur pun juga sangat mengagumi tokoh Yesus Kristus ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, dan dia sungguh mengalami pembaharuan di dalam hidup berimannya, bahwa cinta itu adalah sesuatu yang universal ya. Kita tidak boleh hanya mencintai orang yang seiman dengan kita, orang yang seagama dengan kita ya. Cinta itu universal, tidak boleh disekat-sekat oleh perbedaan agama ya, atau perbedaan budaya, perbedaan suku. Tidak boleh ya. Cinta itu harus berlaku untuk semua orang. Dan Gus Dur mengaku bahwa dia belajar tentang cinta yang universal ini dari pribadi Yesus Kristus ya. Demikian juga Presiden pertama kita ya, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, dia juga pernah berkata, jadi mengapa dia memperjuangkan, dia lebih menyukai jalan diplomasi daripada mengangkat senjata ya untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bung Karno pun juga mengakui bahwa dia terinspirasi dari ajaran Yesus Kristus ya. Bung Karno pernah berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang revolusioner yang tidak pernah mengangkat senjata ya, dan revolusinya berhasil dengan baik ya. Seorang revolusioner yang
bisa mengubah dunia ya tanpa perlu mengangkat senjata. Saya ingin sekali menjadi seperti Yesus Kristus, ya luar biasa ya. Padahal kita tahu Bung Karno ini seorang Muslim ya, seorang beragama Islam dan bukan pengikut Kristus. Tapi dia berkata, saya ingin sekali seperti Yesus Kristus, seorang revolusioner yang bisa mengubah dunia tanpa pernah mengangkat senjata. Dan itu kemudian, ya mengapa kemudian Bung Karno ini juga dalam perjuangannya tidak pernah mengangkat senjata ya. Dia lebih suka melalui jalan diplomasi ya. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Ya. Ini sebenarnya kata-kata sebuah kalimat sindiran dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ya. Juga kepada semua orang Israel, orang Yahudi yang tidak mau percaya kepadanya ya. Jadi Tuhan Yesus menampilkan kembali sejarah bangsa Israel ya, ketika zaman Nabi Elia. Nabi Elia ini mewartakan keselamatan ya. Nabi Elia mewartakan pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak menghormatinya. Bangsa Israel menolaknya ya. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia ya, oleh Nabi Elia. Dan apa akibatnya? Ketika terjadi bencana kelaparan ya selama 3 tahun 6 bulan di seluruh Israel, Tuhan tidak menyelamatkan orang Israel ya. Nah, jadi Tuhan malah tidak menyelamatkan orang Israel, tetapi malah menyelamatkan seorang janda di Sarfat di tanah Sidon ya. Jadi seorang kafir ya. Jadi janda Sarfat di tanah Sidon ini bukan orang Yahudi ya. Dia tidak beriman kepada Yahweh, dia bukan orang Israel. Ya, bagi orang Israel dia adalah seorang kafir ya. Tetapi justru Tuhan menyelamatkannya. Mengapa? Karena orang Israel tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia, seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Israel. Maka ya sudah, karena orang Israel tidak mau mendengarkan ya pesan Tuhan, ya akhirnya Tuhan tidak menyelamatkan orang Israel, malah menyelamatkan orang kafir ya. Orang yang tidak mengimani Yahweh atau mengimani Allah. Demikian pula Tuhan Yesus juga mengenang Nabi Elisa ya. Di zaman Nabi Elisa juga diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk mempertobatkan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak ya, tidak menghargai, menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa ya, seruan pertobatannya. Maka ketika terjadi wabah kusta di seluruh Israel, Allah tidak memberikan mujizat satupun ya, Allah tidak menyelamatkan orang Israel satupun ya, tetapi yang diselamatkan justru seorang kafir, yaitu Naaman orang Syria itu ya. Nah ini sesuatu yang sangat tragis ya. Allah ya, Yahweh, Allah orang Israel, ketika terjadi bahaya, Yahweh ini malah tidak menolong orang Israel ya, tetapi malah menolong orang-orang di luar Israel yang sama sekali tidak beriman kepadanya ya. Nah inilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali ya orang di dunia ini. Tadi saya hanya memberikan 3 contoh saja ya. Mahatma Gandhi, ya, Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
juga Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ya ini 3 contoh saja ya. Sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh lain ya yang terinspirasi ajaran Yesus Kristus ya. Mereka sungguh-sungguh mendapatkan berkat dan rahmat yang melimpah dari apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Maka jangan sampai ya kita yang justru pengikut Kristus ya, jangan sampai kita yang orang Kristiani ini, yang pengikut Kristus yang asli ya, malah tidak mendapatkan berkat dan rahmat ya, karena kita tidak menghargai apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Sedangkan orang lain yang tidak mengimani Tuhan Yesus ya, mereka malah sangat menghormati ya, dan sangat bersemangat untuk menimba pengetahuan iman ya, untuk menimba berkat dan rahmat yang melimpah dari ajaran Kristus ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas iman Kristiani yang sungguh sangat indah yang sudah dianugerahkan kepada kita, dan mari kita dengan penuh rasa bangga kita hayati ya, kita hidupi sabda Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini, agar kita pun boleh menerima berkat dan rahmat yang melimpah sebagaimana yang dialami oleh banyak orang yang justru bukan pengikut Kristus. Tuhan memberkati.